Mari kita mengkaji tentang tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan keluasan rizki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi sedulur sedaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tentang kajian jalan panjang Al-Quran, mulai dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada kita semuanya. Tidak hanya bisa kita baca saja, tetapi bagaimana Al-Quran bisa kita terapkan, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Pada bagian kali ini adalah kita membahas tentang satu tahap yang kemarin belum kita sampaikan, yaitu tentang tafsir Al-Quran. Kenapa tafsir Al-Quran itu penting bagi kita? Tafsir Al-Quran penting bagi kita karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan tidak semuanya umat Islam di dunia ini tahu dengan bahasa Arab, memahami bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran di samping memakai bahasa Arab, ternyata isi kandungan di dalam Al-Quran, kata-katanya, kalimahnya, bahasa di dalam Al-Quran, banyak sekali ragam makna yang terselip di dalam Al-Quran. Ada dalam satu surat, dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, kata-katanya pendek, suratnya pendek, ayatnya pendek, tetapi terkadang memiliki makna yang sangat luas sekali. Itulah bahasa Al-Quran. Oleh karenanya, kita tidak bisa memahami Al-Quran hanya dari kata per kata saja, tetapi kita membutuhkan penjelasan yang lebih detail dari Al-Quran. Yang ketiga, kenapa kita butuh tafsir Al-Quran? Karena kita sebagai manusia, sebagai konsumen, penikmat Al-Quran, kita semuanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita memiliki tingkat kecerdasan yang beda-beda. Kita memiliki tingkat keilmuan yang beda-beda. Disitulah perlu adanya tafsir Al-Quran untuk bisa kita pahami oleh semua orang, oleh semua umat Islam di seluruh muka bumi ini. Oleh karena itu, tidak cukup bagi kita hanya dengan terjemah saja. Karena terjemah hanya translate dari bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab berpindah menjadi Al-Quran dengan bahasa Indonesia, bahasa Urdu, dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Maka perlu sekali bagi kita yang namanya tafsir. Sedulur sedaya rahimakumullah, pentingnya tafsir seperti dicontohkan. Ini contoh kasusnya tidak pada zaman sekarang, tetapi masih pada zaman Nabiullah Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah Muhammad SAW di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di situ bagian ayat menyebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, di dalam ayat itu ada kata khaytul abyad, khaytul aswad, yaitu benang putih dan benang hitam. Pada saat itu seorang sahabat Adi bin Hatim, beliau menafsirkan, memaknai secara tekstual saja, memaknai khaytul abyad adalah benang putih, khaytul aswad adalah benang hitam. Jadi dia memaknai bahwa kita diperbolehkan untuk makan ketika dalam puasa, kita masih diperbolehkan makan sebelum apa? Sebelum terlihat benang putih yang menutupi benang hitam.
Pemaknaannya seperti itu. Dia pun juga bingung maksudnya seperti apa gitu. Maka oleh Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan, khaitul abyad, yang dimaksud khaitul abyad adalah pagi hari, siang hari, sedangkan khaitul aswad adalah malam hari. Inilah betapa pentingnya dan perlunya Al-Quran untuk ditafsirkan. Sedulur sedaya rahimakumullah, apakah setiap kita berhak untuk menafsirkan Al-Quran? Bagi kita, Al-Quran adalah bagi kita. Al-Quran adalah untuk kita, umat muslim, bahkan seluruh masyarakat dunia ini, Al-Quran hadir. Tetapi dalam hal untuk menafsirkan Al-Quran ada kualifikasi yang ditentukan. Tidak sembarangan orang bisa menafsirkan Al-Quran. Tidak sembarangan dengan alasan mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita sembarangan menafsirkan Al-Quran, memaknai Al-Quran dengan semau kita sendiri. Tidak bisa, sedulur sedaya. Syekh Manna Al-Qattan menyampaikan bahwa ada 9 syarat bagi orang yang akan menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, dia harus memiliki akidah yang sehat. Artinya apa? Di dalam dirinya, di dalam keyakinannya terhadap iman Islamnya, dia memiliki kesehatan dalam akidahnya, dalam keimanannya. Yang kedua, dia harus selalu selamat dari hawa nafsu. Artinya apa? Tidak boleh di dalam dirinya seorang mufasir ketika dia menafsirkan, dia ada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok darinya untuk ikut serta di dalam hasil penafsiran tersebut. Yang ketiga, tafsir yang paling baik adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Penjelasan satu ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Yang ketiga, bila menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran tidak ditemukan, maka menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bila di dalam hadis tidak ditemukan juga, maka yang berikutnya adalah menafsirkan Al-Quran dengan qaulus sahabi, dengan perkataan para sahabat. Bila mana di dalam qaulus sahabat tidak ditemukan juga, maka yang berikutnya adalah memilih qaulut tabi'in, pengendikan atau ucapan dari para tabi'in. Itu bisa menjadikan alat atau dasar penafsiran yang kuat juga. Bila di dalam qaulut tabi'in tidak ditemukan juga, maka disinilah diperlukan adanya keahlian dalam sastra Arab bagi seorang pentafsir. Sedulur sedaya rahimakumullah, memahami sastra Arab, bahasa Arab tidak semudah seperti kita hanya memahami kata-katanya saja, menghafal arti-artinya saja. Tetapi di situ sastra sangat luar biasa. Kita sebut ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, dan macam-macam sebagainya. Itu yang perlu dikuasai dengan penuh hingga menjadi ahli bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Kemudian syarat yang ke-8 adalah orang tersebut juga harus memiliki ilmu Al-Quran. Artinya apa? Orang tersebut harus tahu betul karakteristik Al-Quran itu seperti apa. Ya. Orang itu juga harus tahu betul ilmu-ilmu Al-Quran itu seperti apa, asbabun nuzul, ya, sebab musababnya. Kita juga harus tahu semuanya. Kemudian yang terakhir, pasti seorang mufassir dia harus memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Tanpa kecerdasan yang kuat, kualifikasi seorang mufassir tidak bisa didapatkan oleh orang tersebut. Sedulur sedaya rahimakumullah, dalam kajian tafsir saat ini bahwa kita sampaikan ada beberapa metodologi atau cara penafsiran, ya, cara penafsiran terhadap Al-Quran. Ada 2 metodologi
untuk menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah birriwayah. Maksudnya tafsir birriwayah adalah ketika seorang ahli tafsir, dia menafsirkan Al-Quran, menafsirkannya satu dengan ayat Quran yang lain, dengan hadis, ya, dengan hadis, maka itu disebut tafsir birriwayah. Nah, di dalam tafsir birriwayah ini itu ada dua, yaitu yang tahlili. Tahlili itu berurutan dari surat Al-Fatihah berurutan sampai ke surat An-Nas. Itu yang Imam Tobari, ya, Imam Tobari itu memakai metodologi yang demikian. Kemudian ada Imam Biqai, ya, termasuk pemrakarsa dari tafsir maudhu'i, ya, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Nah, tafsir tematik ini kalau di Indonesia yang pernah membuat untuk awal-awalnya yaitu Habib Quraish Shihab. Nah, beliau dengan bukunya Wawasan Al-Quran. Nah, yang belum punya bukunya bisa dibeli, gitu kan. Saya tidak iklan, tapi ini hasanah yang sangat luar biasa. Yang penting kita semuanya juga miliki. Tafsir maudhu'i atau tematik ini berarti sesuai tema. Ketika ada tema sholat, di situ isinya ayat-ayat yang menerangkan tentang sholat. Temanya tentang puasa, di situ menjelaskan tentang puasa, tentang jihad, tentang pengadilan dan lain sebagainya. Itulah yang tafsir tematik. Kemudian metodologi berikutnya adalah metodologi tafsir birra'yi, yaitu dengan birra'yi itu dengan pikiran, dengan sudut pandang, dengan pengetahuan. Nah, maka di sini ada beberapa tafsir yang memakai metodologi birra'yi ini. Ada birra'yi tafsir bil ilmi, yaitu yang dia menggabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, dengan keilmuan yang lain, pengetahuan yang lain, kemudian dia kombinasikan untuk apa? Untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Ada lagi ilmu tafsir falsafi, yaitu mencoba mengurai Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan sudut pandang filsafat. Dengan sudut pandang filsafat. Ada lagi yang birra'yi ini dari sudut pandang sastra. Jadi dilihat dari keindahan bahasanya, gitu kan. Keindahan bahasanya. Yang cukup terkenal kitab ini adalah kitab Tafsir Al-Kashaf, karangan Imam Zamarkasi. Ya, beliau termasuk dari golongan Mu'tazilah. Jadi memang secara madhab i'tiqadnya itu agak berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ini penting juga bagi kita untuk bisa mengetahui, karena ini khazanah keilmuan dari Islam. Sedulur sedaya rahimakumullah, banyak sekali tafsir-tafsir yang ada dan beredar, entah dengan yang metodologi birriwayah ataupun dengan birra'yi. Nah, pertanyaannya, tafsir mana yang paling baik? Tafsir mana yang paling bagus? Tafsir mana yang paling tepat untuk kita konsumsi? Abdullah Ad-Darraj, beliau pernah menyampaikan suatu hal. Al-Quran bagaikan berlian. Ketika berlian dilihat dari berbagai macam sisi, dia akan selalu terlihat dengan indah. Sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran akan dilihat dari sudut pandang manapun, semuanya akan terlihat indah. Oleh karena itu, yang paling penting perlu kita ketahui, setiap mufasir yang memiliki kualifikasi yang pas dan sesuai, ketika dia menafsirkan Al-Quran, apapun itu hasilnya, itu adalah bagian ikhtiar para mufassirin untuk apa? Untuk menggali cahaya-cahaya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu belajar, dan menimba ilmu dari berbagai macam kitab tafsir Al-Quran yang ada. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.